Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Serangan jantung ini bukan hanya dominasi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Usia muda pun yang masih produktif pun bisa terkena serangan jantung. Karena pentingnya penyakit ini, jadi mari kita bahas mengenai serangan jantung. Ada teman saya yang biasanya bisa menjelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ada Mbak Lula, apa kabar Mbak Lula? Alhamdulillah, Ada Mas Boyke, apa kabar Mas Halo, Boyke? Kang Ronald. Ya, dan juga ada seorang ibu yang akan berbagi cerita mengenai pengalamannya terkena serangan jantung. Ada Ibu Ade. Apa kabar Bu Ade? Baik. Iya. Ke Bu Ade dulu ya, Mbak Lula. Iya. Mas Boleh, Boyke boleh. ya. Bu Ade dulu Bu Ade aja. itu tahun berapa sih Bu terkena serangan jantungnya? Sebetulnya serangan jantungnya itu saya serangan jantung pertama dan kedua itu terjadi sekitar 3-4 tahun yang lalu. Tapi itu karena belum terlalu terasa. Jadi saya pikir itu kata orang angin duduk. Jadi terus itu berjalan seperti itu baru 2 tahun yang lalu itu benar-benar sudah sangat mengganggu. Ini rasanya ini kayak ada beban. Di dada kiri itu. tekan ya. Ada tekan terus kalau dia sakit sampai ke belakang. Sampai tembus ke belakang. Terus ini kram. Apa namanya kayak baal Kebas gitu. gitu Jadi ya. kebas ya. Jadi mesti ketika Ibu digini. merasakan itu, Bu langsung ke rumah sakit, dicek. Langsung ke dokter jantung dan dokter jantung langsung pemeriksaan treadmill sekalian echo apa semua Ya, dan beliau semuanya dicek bilang beliau bilang bahwa positif jantung koroner. Wah. Jadi setelah itu beberapa hari kemudian kembali lagi dokter langsung bilang ini secepatnya karena kalau serangan pertama, serangan kedua sampai nanti serangan ketiga nanti takut tidak ketolong. Takutnya fatal. Ya, gitu Bu. fatal. Jadi dokter minta saya untuk langsung dikateterisasi dan di ring. Waktu itu agak shock juga ya dengernya ya. Jadi saya bilang dok, saya boleh nggak obat dulu? Dokter bilang oke, saya kasih obat dulu dalam beberapa hari, tapi jangan putuskan, jangan terlalu lama, karena takut serangan ketiganya itu. Akhirnya saya mengambil keputusan obat dulu. Jadi belum pasang ring sampai hari ini? Belum. Dan kondisi Ibu bagaimana sekarang? Setelah itu gini, setelah dokter putuskan seperti itu, saya lihat tentang teknologi laser Untuk darah. dan saya sangat tertarik, ya, saya sangat tertarik dan langsung saya coba langsung saya pakai. Seminggu setelah itu, setelah pemakaian itu kok rasanya enak, kebas-kebasnya berkurang, ya, juga sakitnya juga enggak sesakit yang awal. Akhirnya saya terusin itu laser teknologi lasernya. Saya kembali ke dokter lagi untuk obat berikutnya karena ini kan obat tidak boleh putus menurut dokter. Minum obat, dokter bagaimana sudah bisa diputusin, saya mau obat dulu. Oke, obat dulu dan semakin hari semakin baik. Semakin baik. Aha. Oke. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teknologi lasernya sendiri yang sudah digunakan oleh Ibu ya. Kita ke penyebab jantungnya dulu deh. Kalau bicara penyebab kan dari pola hidup lah Bu ya. Dan biasanya juga darah tidak boleh kental karena darah yang kental itu jadi permasalahan tambahan. Pasti. Intinya gini, ini ada pembuluh darah. Kalau kita bicara jantung koroner yang bermasalah itu di pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu harusnya waktu kita lahir diberi Tuhan tuh yang bagus seperti ini. Nah, dengan berjalannya waktu hidup kita sudah tidak terlalu sehat. Sebetulnya kita jalan bikin menumpuk nih yang namanya plak-plak di dalam pembuluh darah. Dari sini sampai ke tempat yang paling parah sebetulnya butuh waktunya berapa? Kita nggak pernah tahu. Tergantung dari bagaimana kehidupan kita. Bahwa makin bagus pola hidupnya, makin butuh waktu lebih lama. Makin jeleknya makin cepat. Kalau udah jadi kerak terus dia gimana? Permasalahan cuma satu. Kadang-kadang bisulnya itu tuh dia tidak stabil. Dia bisa pecah. Waktu si bisul itu pecah, kemudian ada keping-keping darah yang menutupi sebetulnya. Maksudnya bagus, nutupin supaya nggak berdarah. Tapi kemudian dia bisa menyumbat di daerah tersebut. Waktu terjadi sumbatan dan lokasi pembuluh darahnya pembuluh darah jantung, jadinya serangan jantung. Nah, kemudian Ibu makannya gimana? Pantang-pantang nggak lemak, gorengan, atau semua dimakan, gula, Bu? atau pemakan segala? Semua. Yang terakhir itu. Yang terakhir ya, pemakan segala. Nah, pemirsa di rumah juga harus tahu ya bahwa memang penyakit jantung itu bukan ujuk-ujuk, betul kata
kata Ronald, betul kata lu bahwa ini penumpukan ya. Ketika serangan jantung yang pertama seharusnya ibu dia ke dokter ya, tapi karena dianggap Allah ini angin duduk. Nah ini sering banget ya orang-orang menganggap bahwa angin duduk ini menyesatkan ya, padahal itu tanda-tanda sudah ada gangguan-gangguan pada pembuluh darah jantung. Sudah ada bahwa otot-otot jantung sudah kekurangan oksigen dan nutrisi. Ibu ini udah melakukan cara yang tepat menurut saya. Jadi obat tetap dikonsumsi tanpa terputus, dikombinasikan dengan laser. Betul. Teknologi laser memang yang ini khusus untuk darah, Bu Ade. Ini kombinasi yang pas dong ya Mbak Lola ya. Bu, pengen tahu dong Bu ya kan usia berapa Bu? 61. 61. Nah pengen tahu Bu, sebelumnya pernah nggak Ibu coba minum obat saja nggak pakai teknologi lasernya? Ada nggak perbedaan dengan yang pakai barengan berduaan gitu? Justru di sinilah saya itu benar-benar yakin dengan teknologi laser. Karena pernah di Manado saya ketinggalan, saya pergi ke Manado, ketinggalan laser. Jadi 1 bulan saya tidak pakai laser, sangat beda perbedaannya. Perasaannya tuh beda. Ya, perbedaannya. Padahal itu obat tidak putus. Makanya saya bilang dengan suami saya, kita harus segera kembali ke Bogor untuk pakai supaya saya bisa pakai laser. Dan setelah saya pakai laser itu sebulan yang lalu ya. Setelah saya pakai laser 1 minggu itu udah agak enak lagi. Ya. Bu, sebenarnya gini, teknologi laser itu dia membantu Ibu, kenapa Ibu rasanya lebih enak gitu ya Bu? Karena dia sebetulnya menjaga supaya darah Ibu ini lancar jalannya. Dia tuh ada mekanisme yang satu, dia namanya mengaktifkan fibrinolisis. Jadi kalau sudah ada gumpalan di dalam darah dia akan uraikan. Kemudian satu lagi adalah dia menghambat yang namanya agregasi trombosit. Kalau misalkan sampai ada nih keping-keping darah yang mau nempel, dijaga sama teknologi laser itu supaya dia tidak menempel. Karena kalau udah menempel dia menggumpal, takutnya tadi yang saya katakan di pembuluh darah itu dia jadi menyumbat. Kalau dalam keadaan Ibu sekarang, Ibu harus jaga darah Ibu ini tidak boleh kental, sirkulasinya mesti lancar ke seluruh tubuh, gitu ya Bu. Itu, nah ini kan kombinasi yang bagus ya, terapi obat sama teknologi laser. Kayaknya seger deh Ibu sekarang ya, kelihatan ya. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Setelah saya tidak pakai 1 bulan dan saya pakai lagi dan terasa itu lebih bagus, kita berani mengambil keputusan untuk tur Jawa pakai mobil 9 hari. Saya ke Bromo naik sampai naik gunung, naik Ibu sampai atas beneran Bu? Beneran kok saya langsung. Itu tangganya banyak loh. Ke Borobudur pula. Sebelumnya itu nggak kebayang. Iya nggak kebayang, boro-boro mau naik. Jadi itu adalah hal yang mungkin biasanya nggak kepikiran sama orang-orang yang pernah terkena serangan jantung. Iya. Betul. Ya buktinya Ibu Ade membuktikan terapi obat dengan teknologi laser ternyata bisa naik gunung, nggak masalah, keliling Jawa nggak masalah. Kombinasi dahsyat. Betul kan ya? Betul sekali ya. Jadi merubah hidup Ibu Ade ya Bu ya, teknologi laser ini ya Bu ya. Terima kasih. Bu Ade sehat-sehat terus, doa dari kami semuanya ya. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser ini dan apa saja manfaatnya untuk kesehatan kita. Selain satu ini, tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh